Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Saya mahasiswa dari kampus STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit terkait dengan refleksi bimbingan konseling yang saya lakukan dengan salah seorang anak yang berinisial B. Jadi dia ini berumur 8 tahun. Kemudian dia ini anak pertama dari keluarga sederhana gitu. Jadi tahapan refleksi yang pertama yaitu anak ini terpengaruh oleh media sosial dan kecanduan bermain game online yang mengakibatkan si anak ini menjadi malas belajar, kemudian berperilaku kurang baik gitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu prognosis. Nah, jadi anak ini sebenarnya adalah anak yang berprestasi gitu. Sebelum dia mengenal yang namanya media sosial, kemudian game online gitu. Kan tetapi setelah dia mengenal yang namanya teknologi, kemudian dia kecanduan dalam bermain game online, kemudian dia bermedia sosial, yang dimana itu mempengaruhi minat belajarnya jadi berkurang gitu. Kemudian waktu lebih banyak digunakan untuk bermain game online daripada belajar gitu. Dan itu pun juga media sosial ini juga mempengaruhi si anak karena di dalamnya mengandung adegan-adegan seperti kayak kekerasan, kemudian peperangan, pornografi dan sebagainya yang mengakibatkan anak ini berperilaku kurang baik. Kemudian tahap yang ketiga yaitu diagnosis. Nah, jadi anak ini sedikit berbicara hal-hal yang memang tidak baik untuk diucapkan gitu. Nah, kemudian si anak ini tidak bisa membagi waktunya. Kapan dia harus belajar gitu kan, kapan dia harus bermain game online, karena dia kecanduan dalam bermain game online ini. Dan seringkali anak ini juga begadang. Dia lupa akan waktunya, kapan dia juga harus istirahat, dan dia kapan juga harus belajar gitu. Nah, yang keempat itu treatment. Nah, jadi di sini saya mulai menggali pemahaman si anak, kemudian saya mencari tahu alasan si anak mengapa dia suka melontarkan kata-kata yang memang kurang baik untuk diucapkan gitu. Nah, setelah itu lalu saya mencoba untuk meluruskan si anak bahwasanya perilaku tersebut kurang baik untuk dilakukan maupun diucapkan gitu. Dan juga saya mencoba membantu dan memotivasi si anak gitu agar si anak untuk bisa meningkatkan belajarnya dan bisa berperilaku bijak dalam hal bermedia sosial gitu. Tahap yang kelima yaitu tindak lanjut. Nah, jadi di sini saya berbicara kepada si anak tersebut bahwasanya dia boleh saja menggunakan media sosial, dia boleh saja bermain game online, akan tetapi dia juga harus bisa disiplin waktu gitu. Jadi utamakan dulu belajarnya, utamakan dulu tugas-tugasnya, selesaikan dulu tugas-tugasnya, kemudian baru dia boleh untuk mempergunakan media sosialnya. Dia mau melakukan hobinya ataupun bermain game online gitu. Tapi tidak terlepas dari itu, saya sedikit berbicara dengan orang tuanya juga untuk tetap terus melakukan mengawasi si anak tersebut dalam hal apapun itu, terutama dalam bermedia sosial gitu, agar si anak terhindar dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di dalamnya, kemudian supaya si anak tersebut bisa menggunakannya dengan baik gitu. Baik, itu tadi sedikit cerita dari saya terkait dengan refleksi bimbingan konseling yang saya lakukan dengan si anak yang berinisial B. Cukup sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.